Shalom, selamat kembali ke ibadah online SIB Keliangau. Kalau ini pertama kali Anda mengikuti ibadah ini, kami sangat mengalok-alokkan kedatangan Anda. Kami juga berharap jemaat dapat mengikuti kami dari awal hingga ke penghujungnya. Oke, tanpa membuang masa, mari kita mulakan ibadah ini. Selamat berbakti. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kudus, Allah yang mulia, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Kami sangat bersyukur pada hari ini Bapa, karena masih punya kesempatan untuk beribadah bersama. Tuhan, sebelum kami mulakan ibadah ini, kami mau menyerahkan segala sesuatu yang ingin kami lakukan ke dalam tangan-Mu yang kudus. Engkaulah yang menguduskan semuanya, termasuk peralatan yang ada, juga anak-anak-Mu yang melayani. Biarlah lewat pelayanan ini Roh-Mu bekerja dan kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami mulakan ibadah kami dengan penuh pujian syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita sama-sama lafazkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti, Dialah yang memelihara kita dan melindungi kita sehingga hari ini. No
Shalom. Pembacaan kita terdapat di dalam Yesaya pasal 1 ayat 21 hingga 31. Tajuk besar, kota yang berdosa. Ayat 21. Kota yang dahulunya setia sekarang berlaku seperti pelacur. Dahulu kota itu dipenuhi penduduk yang adil dan jujur, tetapi sekarang hanya pembunuh yang tinggal di sana. Hai Yerusalem, dahulu engkau seperti perak, tetapi sekarang engkau tidak berharga lagi. Dahulu engkau seperti wine yang baik, tetapi sekarang engkau seperti air sahaja. Pemimpinmu, pemberontak dan sahabat pencuri, mereka sentiasa menerima hadiah dan rasuah. Mereka tidak membela anak yatim piatu ataupun mendengar aduan para balu. Oleh itu, sekarang dengarlah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Israel berfirman, Aku akan membalas dendam terhadap kamu, musuhku, maka kamu tidak akan menyusahkan aku lagi. Aku akan bertindak melawan kamu sebagaimana orang memurnikan logam, demikian juga aku akan memurnikan kamu. Aku akan membuang segala kekotoran kamu. Aku akan memberi kamu pemimpin dan penasihat seperti dahulu kala. Barulah Yerusalem akan disebut kota yang adil dan setia. Oleh sebab Tuhan adil, Dia akan menyelamatkan Yerusalem dan setiap orang di situ yang bertaubat. Tetapi Dia akan membinasakan setiap orang yang berdosa, seperti memberontak terhadapnya. Dia akan membunuh setiap orang yang meninggalkannya. Kamu akan menyesal karena penyembahan pokok-pokok dan pengususankan kebun-kebun untuk dewa-dewa. Kamu akan menjadi seperti pokok besar yang layu daunnya dan seperti taman yang tidak diairi. Ayat terakhir, seperti jerami terbakar oleh sepercik bunga api. Demikian juga orang berkuasa akan dibinasakan oleh perbuatan jahat mereka sendiri. Tiada sesiapa pun dapat menghentikan kebinasaan mereka. Dalam Perjanjian Baru, terdapat di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 hingga 17. Tajuk Iman dan Perbuatan. Saudara-saudaraku, tidak ada gunanya seorang Kristen berkata, saya beriman, jika berbuatnya tidak membuktikan imannya. Iman semacam itu tidak dapat menyelamatkan dia. Andaikan seorang saudara lelaki ataupun saudara perempuan memerlukan pakaian dan tidak mempunyai cukup makanan, tidak ada gunanya kamu berkata kepadanya, Allah memberkati kamu, pakailah baju panas dan makanlah dengan secukupnya, jika kamu tidak memberikan keperluan sehari-hari kepadanya. Ayat terakhir, demikian jugalah dengan iman, jika iman tidak dinyatakan dengan perbuatan, iman itu sia-sia. Sekian pembacaan. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, oh pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada
kasih atas kehadiran kita bersama. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang ada dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur atas kesempatan yang indah kami dapat bersama-sama beribadah walaupun hanya melalui maya. Tetapi kami yakin Engkau hadir dan Roh-Mu akan terus berbicara untuk mengoreksi dan membimbing, memimpin kami kepada Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mulakan khotbah ini dengan penuh penyerahan di hadapan Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau yang mengerti apa yang harus kami laksanakan dalam kehidupan ini. Bapa, kami mau berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, syukur karena walaupun kita tidak dapat bersama-sama di dalam ibadah, di dalam gereja, tetapi sekali lagi oleh anugerah kasih Tuhan, kita ada kesempatan untuk mendengar, beribadah dan bersama di dalam alam maya. Inilah suatu yang sangat indah yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Untuk pagi hari ini saya ingin membawa kita di dalam satu renungan firman Tuhan yang sederhana, temanya untuk saat seperti ini. Satu frasa saja, for such a time as this, yang terambil daripada kitab Ester pasal yang keempat ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri sahaja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, frasa ini diungkapkan oleh Mordekai kepada Ratu Ester ketika dia mendengar dan sedang berkabung karena ada masalah bagi orang-orang Israel yang bakal dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, saudara yang sekasih di dalam Tuhan Yesus, frasa ungkapan Mordekai ini membawa Ratu Ester. Sebelum itu dia belum lagi dibenarkan untuk menjadi menghadap raja, dan dia takut kalau dengan ini dia akan menghadapi masalah yang besar. Tetapi Mordekai mengatakan frasa ini kepadanya. Jadi saudara-saudara melalui frasa ini, frasa kata Mordekai ini ada beberapa hal, ada fakta yang kita boleh manfaatkan dan mengambil iktibar dalam kehidupan kita. Yang pertama, ada masa atau saatnya untuk segala sesuatu, dan ada musimnya untuk segala kejadian yang berlaku di muka bumi ini. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 hingga 5. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ada berbagai dan berlainan musim dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah lari, tetap berkuasa dalam dan atas semuanya itu. Tetapi respon atau tindak balas kita lah, khususnya bagi kita orang-orang yang percaya, yang harus berbeza. Suatu contoh dramatik yang tentang kepentingan tindak balas atau respon kita kepada Tuhan dalam masa-masa seperti ini adalah ketika umat Israel gagal menerima Yesus pada hari Palma pertama. Ini bersangkutan ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem sebagai Mesias. Lukas pasal 19 ayat 37 hingga 44.
Di dalam setiap musim, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita, kita boleh sebenarnya meresponi atau bertindak balas yang sewajarnya kepada Tuhan dan kepada apa yang sedang Dia laksanakan. Saudara, doa merupakan akar kepada respon atau tindak balas yang betul, karena itulah yang menjadi petanda bagaimana keakraban kesatuan kita dengan Tuhan kita. Dan bagaimana intersesi kita, persekutuan kita dengan sesama kita. Pada hari Minggu Palma yang pertama itu, ini merujuk sekali lagi, saya ingin tekankan, waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem, perkara yang Yesus laksanakan atau lakukan sejurus sampai ke kota adalah ke bait suci. Dan tindakan yang pertama dilakukannya adalah mengembalikan status atau fungsi rumah Bapaknya, bait Allah. Yaitu, apa dia kata? Ini adalah rumah doa, bukan sarang penyamun. Lukas 19 pasal 19 ayat 45 dan 46. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, komuniti agamawan, orang-orang yang beragama, pada waktu itu semuanya sudah terlalu jauh dari hidup doa. Hingga kan ketika Yesus bertindak membetulkannya dan menekankan kepada mereka kesalahan mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka mau membunuhnya. Lukas 19 ayat 47 dan 48. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tindak balas atau respon mereka yang salah ini mengakibatkan atau menyebabkan mereka kehilangan segalanya. Ini yang dikeluhkan Yesus di dalam Lukas 19 ayat yang ke-42. Sudah terlambat katanya. Saudara, tidak kira apapun yang sedang berlaku di dalam kehidupan kita seharian, kehidupan seharian kita, kita haruslah memastikan kita tidak pernah mengabaikan tugas pelayanan keimaman kita dalam kesatuan dan intersesi kita. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita pasti boleh tetap terarah kepada hadirat Allah dan mengenal kehendaknya dalam setiap situasi. Seterusnya, apakah frasa ini yang beri pelajaran kepada kita yang harus kita manfaatkan adalah karena doa-doa jemaat Tuhan ataupun orang-orang percaya adalah jalan keluar daripada segala kesatuan atau situasi yang sukar. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 11 hingga ke-16. Mari kita baca firman Tuhan ini. 2 Tawarik daripada ayat 11 pasal 7 ayat 11 hingga ke-16. Demikian firman Tuhan. Demikian Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja dan berhasil melaksanakannya dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemuliaan Tuhan menempatkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik daripada jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku
terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kekudusan rumah ini supaya namaku tinggal di sini untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Bait Allah yang dibina Raja Salomo melambangkan atau adalah bayangan kepada tempat atau kedudukan bait Allah dalam perjanjian baru, yaitu tubuh kita sekarang ini. Lihat dalam 1 Korintus pasal 3, 16 hingga 17 dan pasal 6 ayat 18 hingga 20. Saya tidak akan baca, sila baca sendiri ya. Jadi tindak balas atau respon kepada situasi atau keadaan yang sukar seperti pada hari ini, yaitu tentang virus corona, memerlukan jemaah Tuhan atau orang-orang percaya merendahkan diri di dalam doa tanpa mengira apakah puncak masalah itu. Tetapi sayangnya apa yang berlaku sekarang ini, banyak yang menceritakan siapa yang salah. Dari China lah, orang-orang China karena makan sembarangan lah, dan sebagainya. Kita mencari masalahnya. Tetapi apa kata Allah di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 itu? Dalam 2 Tawarik 7 ayat 11 hingga ke-14 mengatakan, dan perhatikan kata penyakit sampar dan seterusnya, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Sebenarnya mudah saudara-saudara bagi kita untuk merendahkan diri pada hari-hari hadapan ini, di hadapan Tuhan Yesus. Karena kita berdasarkan bagaimana pengorbanannya atas dosa-dosa kita. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 8 dan hingga ke-10. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Tuhan mau kita memperhati kehidupan kita sehari-hari. Tuhan mau kita merendah diri di hadapannya. Di dalam ayat yang ke-14 dalam 2 Tawarik 7 ini, perhatikan kata-kata, mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Tuhan siap untuk mengampuni dosa-dosa. Karena dosa-dosa manusialah segala yang sedang berlaku, khususnya apa yang sedang berlaku saat ini. Dan dia siap untuk memulihkan. Hanya dia menginginkan supaya kita merendah diri di hadapannya. Nah, dia telah melihat manusia sekarang ini sudah jauh daripada hidup doa yang sepatutnya ada di dalam anak-anak Tuhan. Di dalam ayat yang ke-15 dan 16 pada 2 Tawarik ayat yang ke-7, pasal yang ke-7 ini juga dinyatakan, mataku dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Allah kita senantiasa memperhati. Telinganya senantiasa terbuka untuk mendengar keluhan-keluhan kita. Dan dia mau mendengar suara hati kita. Tetapi kalau kita tidak lagi berdoa, tidak lagi berharap kepadanya, kita berharap kepada ilmu yang ada pada kita, kita berharap kepada kepakaran yang ada pada kita, maka saudara, kita tidak akan pernah dapat menang di dalam apa yang sedang kita lalui sekarang ini. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, oleh karena Yesus, kita boleh menghampiri takhta anugerah Allah dengan penuh keyakinan. Ibrani pasal yang keempat,
ayat 14 hingga ke 16. Jadi, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, itulah pelajaran daripada frasa kata Mordekai untuk saat seperti ini. Jadi saudara-saudari, apakah masa atau saat untuk kita sekarang ini? Apakah masa ini untuk kita sekarang ini? Masa ini adalah untuk pertobatan dan istirahat. Kita harus palingkan atau arahkan hati kita menghadap Allah dengan rendah hati. Dan meminta atau memohon daripadanya di dalam doa untuk diperbetulkan cara hidup kita. Disiap sediakan cara hidup kita. Dan diberi pengarahan kepada jalan-jalannya. Yesaya pasal 30 ayat 15 hingga 21. Masa ini adalah saudara-saudaraku, masa atau waktu untuk kita memberi perhatian yang lebih kepada hubungan di antara kita. Galatia pasal 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kalau kita mau memenuhi hukum Kristus, saudara-saudari, kita dikehendaki untuk saling bertolongan, tolong menolong. Kita dapat melihat, kita masih mendengar keluhan-keluhan mereka yang di luar sana, yang sedang menderita karena keadaan corona ini. Apakah kita sudah siap dengan hati yang rendah, mau saling membantu, saling membangun, tidak kira siapapun dia. Saudara yang sekasih di dalam Tuhan Yesus, ini adalah masa kita untuk melabur kembali, reinvest dalam rencana Allah di bumi ini. Dan menuai tuayan-tuayan yang sedang menguning, kata Tuhan. Orang-orang yang baru percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Inilah masanya kita dapat mendatangi mereka. Mendatangi mereka dengan nama dan kasih Kristus. Jika kita menjemput mereka pada masa-masa seperti sekarang ini, kita akan dapat menuai banyak jiwa-jiwa untuk Kristus. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, ini saja firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Singkat, tetapi justru karena kasih dan kemurahan Tuhan, mari kita fikirkan bahwa saat ini bagaimanakah keadaan kehidupan doa kita. Adakah benar-benar kita sudah benar dekat dengan Tuhan, mengerti rencana Tuhan, mengerti kehendaknya, dan berjalan sesuai dengan rencana. Terima kasih. Salam dan demikianlah firman Tuhan. Mari kita mengucap syukur atas berkat dan firman-Nya yang baru kita nikmati bersama. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sekali lagi mau berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Kami sadar Tuhan, kami banyak kelemahan. Kami sadar Bapa di surga, sampai saat ini kami masih berharap kepada kekuatan kami sendiri. Dan kami lemah di dalam doa. Tetapi kami percaya Tuhan yang mengasihi kami. Engkau mahu kami memperdekatkan diri. Tuhan ajar kami supaya kami benar-benar dapat merendahkan hati, merendah diri di hadapan Allah dan menghadap hadirat-Mu dengan penuh kesyukuran. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin.
Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Naikkan pujian ini, katakan kekuatan di jiwa kami adalah bersamamu Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya, puji namamu Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita beredar kembali ke tempat kita masing-masing, masa ini mari kita ambil sedikit waktu untuk berdoa bagi proses vaksinasi yang sedang berjalan di negara kita khususnya. Dan kita juga berdoa untuk kepimpinan di dalam negara Malaysia supaya mereka diberi hikmat kebijaksanaan. Demikian juga
kita mau berdoa bagi jemaat kita di SIB Kaliangau dalam supaya diberkati dalam kesehatan, pekerjaan, pertumbuhan rohani, dan juga anak-anak sekolah minggu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kudus, Allah kami yang maha mulia. Terima kasih kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami beredar, kami teringat kepada anak-anak-Mu khususnya bagi keadaan negara kami yang sedang dilanda COVID-19. Dan kerajaan sedang melaksanakan program vaksinasi. Dan kami percaya melalui program ini Tuhan akan bekerja. Kami mau doakan supaya ia berjalan dengan baik Tuhan. Dan semua rakyat siap untuk divaksinasi sehingga kami dapat keluar daripada pandemik ini. Demikian juga Bapa di surga bagi kepimpinan negara kami Malaysia. Kami percaya Tuhan yang menempatkan mereka di atas sana Tuhan. Dan Engkaulah yang berkuasa baik menaikkan maupun menurunkan mereka dari takhta itu. Sebab itu Tuhan, kami terus menyerahkan mereka dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau perlengkapi mereka dengan hikmat secukupnya, sehingga mereka dapat mentadbir negara ini dengan baik dan kemuliaan Tuhan dipernyatakan. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk ekonomi negara kami dan juga kesatuan rakyat untuk hidup terus bersatu dan membawa bersama kemajuan bagi negara ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa dalam kesempatan ini Tuhan bagi jemaat-Mu di SIB Kaliangau secara khususnya. Walaupun sudah lama kami tidak dapat bersekutu bersama lewat persekutuan di dalam gereja dan Tuhan, tetapi kami yakin Tuhan tetap menyatukan kami di dalam doa dan kasih Tuhan. Kami terus serahkan mereka dimanapun mereka, di rumah-rumah mereka, kerjaya mereka, dan kesehatan mereka semua terpelihara. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Bapa di surga, kami tidak lupa untuk berdoa bagi anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, yang terus menerus tidak dapat beribadah bersama, bersekutu bersama kami. Tetapi kami tahu Bapa di surga, Engkau menyayangi mereka, mengasihi mereka. Apapun perancangan bagi anak-anak-Mu dalam persekutuan kanak-kanak yang sedang berjalan, berkati, dan biar semua itu dapat menjangkau setiap anak-anak kecil, termasuk anak-anak sekolah minggu di tempat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa, pada pagi hari ini juga kami bersyukur atas pemberian persembahan kasih yang sudah anak-anak-Mu berikan. Berkati semuanya Tuhan, dan biar semua itu dapat dipergunakan sesuai dengan rencana dan kemurahan Tuhan untuk gereja-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami akan beredar kembali ke tempat masing-masing. Namun kami yakin di dalam kehidupan ini kami perlu meredah kehidupan yang penuh gelora. Tetapi kami bersandar pada kuasa kasih-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah kami renungi bersama akan membantu kami dan membawa kami lebih dekat kepada Engkau, berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Saudara-saudari, marilah kita balik dan beredar bersama-sama, istirahat, namun tetap berdoa, mempersembahkan diri di hadapan Tuhan, dan memuliakan Tuhan lewat kehidupan yang diberikan. Di dalam nama Yesus, kita sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Terima kasih kerana sudah bersama kami dari awal hingga ke penghujungnya. Saya percaya kita semua diberkati dengan sesi pujian penyembahan serta khotbah yang telah disampaikan. Sebelum saya akhiri, saya senang sekali memberi peringatan bagi semua jemaat untuk terus stay safe and healthy always. Tuhan memberkati, selamat berehat, dan kita jumpa lagi di kebaktian seterusnya. Bye-bye.